warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, tadi pagi siapa yang datangnya paling cepat? Ayo. Siapa yang datangnya paling cepat? Fadil. Fadil tadi datangnya paling cepat. Kalau Fadil datangnya paling cepat, coba Fadil bikin doa terlebih dahulu. Siap-siap berdoa. Ya baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Anugerah Gibran Ramadan. Ariel Winata. Riri Wahyu Lorenzo. Bimo Pratama. Gak masuk, Bu. Tidak masuk. Apa keterangannya sakit? Elna Aniska. Hadir Dwi Saputra. Jelsa Putri Ayu. Jihan. Lorenzo. Natasha Sabella. Maura Salsabila. Putri Utami. Kais Al Ihsan. Rafa Adiputra. Sipa Azahra. Paleska Putra Utama. Victor Sanjaya. Ya, dari 17 orang siswa, satu yang tidak hadir adalah Bimo Pratama yang sedang sakit. Kita doakan semoga Bimo cepat sembuh biar dia bisa sekolah seperti biasanya. Ya baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa patriotisme pada diri kita, Ibu minta kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, salah satu ke depan untuk memimpin lagunya. Coba anak Ibu Naura Salsabila ke depan. Semua siswa Ibu harap berdiri sejenak ya. Hiduplah Indonesia Indonesia tanah airmu
sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu mau tanya-tanya dulu sama kalian. Kalian semua tahu tidak itu apa namanya rempah-rempah? Tahu. Rempah-rempah itu apa saja yang termasuk rempah-rempah? Ya kan? Merica, terus apa lagi? Cengkeh, terus cabai, terus kunyit, terus kayu manis. Itu adalah contoh rempah-rempah ya. Nah, ini adalah gambar rempah-rempah. Ada kayu manis, ada kemiri, ada serai. Itu adalah contoh dari rempah-rempah. Nah, kita untuk menemukan rempah-rempah itu sendiri biasanya di mana kita sering melihat rempah-rempah? Di rumah. Di rumah. Di rumah khususnya di mana? Di dapur. Di dapur ya. Rempah-rempah ini banyak kita temukan di dapur biasanya. Nah, hari ini ya anak-anak ya, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia. Itu untuk apa ini? Untuk mencari rempah-rempah. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan pada hari ini adalah tujuan yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Pertama, mengidentifikasi motivasi ekonomi pencarian rempah dan teknologi perkembangan kapal yang mendorong bangsa asing datang ke Nusantara. Yang kedua, menganalisis melalui kegiatan pengamatan video dan PowerPoint peserta didik mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita raih pada hari ini. Nah, anak-anak sudah siap belum untuk belajar bab kedua ini? Ya. Kalau sudah siap, semangat semuanya? Semangat. Kalau sudah semangat, kita tepuk Indonesia, anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok belajar ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang buka buku paketnya. Yang bab kedua kita belajar dari topik A, kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Ayo buka buku paketnya. Sudah buka buku paketnya? Sudah. Sekarang Ibu ada video pembelajaran tentang kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Kita perhatikan sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6, bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa.
Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir 1 abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain, yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore di wilayah timur Indonesia dan mendukungnya bersaing dengan kerajaan Ternate yang didukung bangsa Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan penjelajah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu 1. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli VOC. 2. VOC mengeluarkan mata uang sendiri. 3. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Kulturstelsel atau tanam paksa. VOC kemudian dibubarkan dan terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Perang Jawa yang terjadi dari tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro menyebabkan Belanda mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian, pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang dinamakan Kulturstelsel atau tanam paksa. Peraturannya adalah 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Bagi yang tidak punya lahan pertanian, petani harus bekerja lebih dari 65 hari. Tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia semakin menderita. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis timbul karena pemikiran sebagian masyarakat Belanda bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Belanda dianggap perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer dan dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Membuat irigasi. 3.
transmigrasi atau perpindahan penduduk. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang sudah menyimak materi ini. Sampai ketemu di materi video lainnya di kanal ini. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Dari video tadi kalian perhatikan semuanya? Ada berapa negara yang menjajah Indonesia? Negara apa saja? Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. 4 negara yang menjajah Indonesia. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu, ya. Mengapa bangsa asing datang ke Indonesia, ke Nusantara? Mereka datang ke Nusantara itu bukan hanya untuk jalan-jalan, ya. Jadi hancurnya kekuasaan di Eropa sehingga harga rempah-rempah menjadi lebih mahal. Pada saat itu kekuasaan di Eropa hancur karena harga rempah-rempah menjadi mahal. Itu yang memicu mereka sehingga datang ke Indonesia. Mereka datang ke Asia, khususnya Indonesia, untuk melakukan kegiatan perdagangan, khususnya Nusantara, karena Nusantara merupakan penghasil rempah-rempah. Apa saja misinya? Mencari 3G, gold, glory, dan gospel. Jadi kenapa mereka itu datang ke Indonesia? Karena di Indonesia itu banyak ditemukan rempah-rempah. Terus mereka membawa misi apa ke Indonesia? Membawa misi 3 ini, ada gold, ada glory, dan ada gospel. Jadi tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah pertama untuk mencari rempah-rempah. Sebenarnya tujuannya utamanya itu untuk mencari rempah-rempah, tapi lama-kelamaan dia mempunyai misi 3 ini, gold, glory, dan gospel. Gold itu apa? Mencari emas. Jadi dia ingin menguasai tambang Indonesia, karena di Indonesia selain banyak ditemukan rempah-rempah, di Indonesia banyak ditemukan juga tambang emas, ya. Jadi mempunyai banyak kekayaan. Glory itu apa? Memburu kejayaan. Mereka ingin menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tadi niatnya cuma ingin mencari rempah-rempah, sehingga datang ke Indonesia ingin menguasai kerajaan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga misinya adalah gospel. Gospel itu adalah, ayo siapa yang tahu gospel? Menyebarkan agama. Iya, menyebarkan agama. Benar sekali. Tepuk tangan dulu bagi yang jawab benar, menyebarkan agama, ya. Benar sekali. Gospel itu menyebarkan agama. Agama apa yang mereka sebarkan ke Indonesia pada saat itu? Agama Kristen, benar sekali. Sehingga di Indonesia ada agama Kristen. Siapa yang membawanya pertama kali? Para bangsa asing yang datang ke Nusantara. 4 negara tadi, misi mereka itu adalah ingin menyebarkan agama mereka, yaitu agama Kristen, ya. Nah, bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara. Ada 4 bangsa asing yang datang ke Nusantara. Pertama ada bangsa Portugis, kedua Spanyol, ketiga Belanda, ketiga Inggris. Jadi 4 negara itu yang datang ke Indonesia. Apa alasan mereka datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah, mencapai tujuan 3G-nya, yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa yang menyerah itu bangsa apa namanya? Bangsa Eropa. Jadi bangsa yang menjajah Indonesia itu pada waktu itu adalah bangsa Eropa. Karena apa? Karena ingin mencari rempah-rempah. Pada saat itu di daerahnya sulit untuk mencari rempah
makanan, untuk pengobatan, itu membutuhkan rempah-rempah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Kedatangan bangsa Portugis, ya. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Keempat negara Eropa itu datang ke Nusantara, tujuannya utamanya itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Mereka pertama kali datang ke Malaka. Namun lama-kelamaan menguasai jalur perdagangan. Portugis menyerang kerajaan Maluku dan menang. Wilayah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Jadi pada saat itu pertama kali mereka menyerang Indonesia itu di daerah Malaka. Pada saat dia menyerang kerajaan Maluku, Portugis menang pada tahun 1511. Portugis memperluas perdagangan rempah dan bekerja sama dengan kerajaan lain datang ke Maluku. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Ternate, Maluku, dan kemudian berhasil menaklukkan kerajaan Ternate, ya, pada saat itu. Nah, anak-anak, pada saat mereka Portugis menyerang Indonesia itu pada tahun berapa yang menyerang Indonesia pertama kali Portugis? Pada tahun 1486, dipimpin oleh Bartolomeus Dias, ya. Dia menang pada tahun berapa tadi Portugis? 1511, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Jadi dia dapat menaklukkan Malaka pada tahun 1511, itu dipimpin oleh pada saat pimpinan Alfonso de Albuquerque. Itu tentang penjajahan Portugis. Nah, selanjutnya ya Nak ya. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol datang ke Tidore untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Jadi, sudah dijajah oleh Portugis, datang lagi bangsa Spanyol untuk menjajah Nusantara. Apa motivasinya datang ke Nusantara? Masih sama, untuk mencari rempah-rempah pada saat itu. Karena rempah-rempah itu seperti emas, harganya mahal. Gunanya banyak. Untuk apa saja kegunaan rempah-rempah tadi? Memasak, untuk obat, ya. Itu adalah kegunaan dari rempah-rempah. Selain itu mereka membawa misi Ligage, masih sama juga. Masih sama, misinya adalah glory dan gospel. Gold adalah emas, glory adalah kejayaan, gospel adalah menyebarkan agama Kristen, ya. Gold mencari kekayaan seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Gospel menyebarkan agama. Glory mencari kejayaan dan kekuasaan. Kedatangan Spanyol Tidore akhirnya melanggar perjanjian dengan bangsa Portugis. Perselisihan mereka membuat kerajaan Ternate dan Tidore berselisih paham. Nah, ya. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, mereka melanggar perjanjian. Mereka membuat kedua kerajaan Ternate dan Tidore menjadi berselisih paham pada saat itu. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis. Kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Berarti mereka memecah belah dua kerajaan tersebut.
tersebut agar mudah untuk memiliki kerajaan tersebut. Namun kerajaan Ternate dan Tidore menyadari bahwa perselisihan ini hanya merugikan kedua kerajaan, sehingga kedua kerajaan ini berbalik melawan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol agar keluar dari wilayah mereka. Akhirnya kedua wilayah Portugis dan Spanyol keluar dari Ternate dan Tidore. Jadi mereka itu awalnya mengadu domba. Kita adu domba katanya. Kamu ke Ternate, saya ke Tidore. Kita adu domba sehingga kita dapat menguasai wilayah Ternate dan Tidore. Tapi orang Ternate dan Tidore mereka menyadari, oh ternyata kita bisa belah, katanya kita harus bersatu mengusir mereka. Mereka itu adalah ingin menguasai daerah kita. Sehingga mereka bersatu dan berhasil menguasai kerajaannya kembali. Spanyol dengan Portugis keluar dari daerah Ternate dan Tidore. Kemudian sudah dijajah oleh Portugis, sudah dijajah oleh bangsa Spanyol. Banyak tidak yang menjajah Indonesia pada saat itu? Banyak ya. Semuanya ingin mencari keuntungan dari Indonesia. Orang Indonesia dibuatnya menjadi budaknya ya. Sedangkan mereka ingin menguasai daerah Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Negara mana lagi yang negara Eropa yang ingin menguasai Indonesia? Negara Belanda. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Bangsa Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Nah, 3,5 abad. Berapa lama itu 3,5 abad? 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun ya. Kalau 3 abad berarti berapa tahun? 300 tahun. Terus setengah abadnya berapa tahun? 50 tahun. Berarti berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. 350 tahun. Bayangkan ya. Bayangkan. Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Paling lama ya. Pertama kali Belanda menjajah Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman di Banten. Ya. Jadi lama. Bangsa Belanda menjajah Indonesia itu sangat lama. Jadi bangsa Belanda juga datang ke Nusantara, yaitu di daerah Banten. Mereka juga ingin mencari rempah-rempah di Nusantara karena Nusantara adalah penghasil rempah-rempah. Namun lama-kelamaan tujuan Belanda ke Nusantara berubah menjadi ingin menguasai wilayah Banten dan perdagangan. Rakyat Banten kemudian menyadari tujuan Belanda ini dan akhirnya melakukan perlawanan. Jadi banyak sekali daerah yang bangsa-bangsa yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ingin mencari rempah-rempah. Kemudian apalagi yang menjadi Indonesia? Inggris waktu itu mereka juga pertama kali mendarat ke Ternate, ya. Pertama kali Inggris mereka ingin menguasai daerah Ternate pada tahun 1579. Jadi anak ya, bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai, menjajah, memasuki ya daerah Nusantara itu, keempat bangsa tersebut motivasinya sama, ingin mencari rempah-rempah. Terus ingin menyebarkan misi 3G-nya tadi, ada gold, glory, dan gospel. Berarti sangat banyak pada saat itu daerah Nusantara
yang sangat subur, yang mempunyai rempah-rempah yang melimpah ruah, sehingga mereka ingin ke Nusantara, ingin datang ke Nusantara. Apa saja tadi kegunaan rempah-rempah tadi? Untuk membuat obat, ya, untuk masak, banyak sekali kegunaannya. Di Indonesia banyak ditemukan tambang, ingin menyebarkan agama Kristen, itu miskin mereka datang ke Indonesia. Kemudian nah, ibu punya ini. Di sini tadi kita sudah belajar tentang God, glory, dan gospel, ya. God. Nah, di sini pasangkan istilah berikut sesuai deskripsinya dengan benar. Sekarang ada God, glory, God, gospel, impact. Menguasai rempah-rempah, ditemukannya Mesir, mencari negara jajahan, menyebarkan agama. Sekarang ke depan, unjuk tangan ke depan. Glory, itu pasal apa yang bisa mencocokkannya? Ayo, glory. Siapa yang bisa mencocokkannya? Kemana glory-nya? Glory apa? Ayo, siapa yang bisa? Glory. Ayo, Nora. Dicocokkan, ya. Glory. Ya, benar tidak? Glory itu mencari negara jajahan, benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Naura. Sekarang gol, ayo gol. Apa? Kain serba. Ayo, gol apa? Gol ingin menguasai rempah-rempah, benar tidak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kain. Kemudian gospel, ayo gospel, ayo Padi. Kelompok 3 belum ada yang maju, nanti maju ya. Kelompok 3, gospel. Itu motifnya apa gospel? Gospel menyebarkan agama, benar? Tepuk tangan untuk Padi. Sekarang Iptek, ayo kelompok 3 maju. Iptek itu apa? Iptek adalah ditemukannya Mesir, ya. Terus benar? Benar tidak Iptek ditemukannya Mesir? Benar? Benar, ya. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesir pada saat itu. Nah, sekarang kita mencocokkan yang ini lagi. Kita mencocokkan yang ini lagi. Buatlah garis yang menghubungkan antara pertanyaan dan jawaban yang tepat. Ayo, pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa itu sehingga datang ke Indonesia, faktornya apa? Ayo, yang lain maju. Yang lain. Ayo, Bare. Lorenzo. Faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan ke Indonesia itu
ke samudra tahun 1500 sebelah itu bangsa mana yang menjajah Indonesia? Bangsa Portugis ya, yang pertama menjajah Nusantara. Soal nomor 4, di manakah bangsa Barat pertama kali mendarat? Ayo kait. Di mana? Di Tidore. Di manakah bangsa Barat pertama kali mendarat? Itu di Tidore, Maluku. Yang kelima, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Lihat, ayo, lihat dulu. Nah, benar tidak? Semuanya hebat-hebat semua. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi, ya nak ya, bangsa Barat itu datang ke Indonesia motifnya adalah ingin menguasai rempah-rempah di Nusantara. Siapa saja tadi bangsa Eropa itu? Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi itu 4 bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Motifnya cuma ingin menguasai rempah-rempah dan menyebarkan misi mereka ya 3G. Ya, bagaimana rakyat Indonesia pada saat dijajah oleh 4 bangsa Eropa tersebut? Menderita. Mereka menderita. Hak mereka diambil, rempah-rempah mereka diambil, dibeli dengan harga yang sangat murah. Jadi pada saat itu Indonesia sangat menderita pada saat dijajah oleh bangsa Eropa. Yang paling lama menjajah tadi negara mana? Belanda. Berapa tahun Belanda menjajah? 3 tahun. 3,5 abad. Ya, anak-anak, tadi ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Sekarang ibu ada LKPD. LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Sekarang kalian kerjakan secara kelompok. Nanti sudah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjaannya ke depan. Ya. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Nah, saya sudah maju. Semuanya kerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya secara berkelompok. Bagaimana kelompok 1 bisa paham jawabannya?
Ya, bisa. Kompromi ya.
Bagaimana sudah? Sudah. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Sudah. Semangat semuanya ya. Biar tetap semangat, biar nanti melakukan presentasinya semangat, kita tepuk semangat yuk semuanya. Tepuk semangat. Baiklah, kita panggilkan yang pertama adalah kelompok 1. Ayo, kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo kelompok 1, siapa yang jadi moderatornya? Fadil, ayo Fadil. Yang lain perhatikan ya. Kalau yang mau memberikan komentar, tolong berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota 5 orang, terdiri dari Kais, Bella, Sami, Victor, dan Fadil. Nomor 1 akan dibacakan oleh teman kita, Tami. 1. Bangsa asing mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Nomor 2 akan dibacakan oleh teman kita, Victor. 2. Bangsa asing datang ke Indonesia. Lupa dan mencari 3D dan menggunakan agama Kristen. Nomor 3 akan dibacakan oleh teman kita, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut melawan penjajah yang datang ke Indonesia? Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, kasih tepuk WOW dulu untuk kelompok 1. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Ya, keren sekali kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana, sudah benar semua tadi? Benar. Ya. Ayo, kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Palestra. Ya. Bangsa asing mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan yang kedua akan dibacakan oleh Naura. Apa tujuan
bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia mencari rempah-rempah mencapai tujuan 3G. Gold kekayaan, glory kejayaan, gospel menyebarkan agama Nasrani. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut melawan penjajah agar tidak bisa mengambil rempah-rempah dan daerahnya. Bagaimana hasil kelompok 2? Ada yang keberatan jawabannya? Tidak? Benar jawabannya? Bangsa yang menjajah dari bangsa apa? Portugis? Benar tidak yang dijawab oleh teman-teman tadi? Ya. Nomor 2-nya tadi benar. Ingin mencari rempah-rempah. Terus misinya yaitu 3G benar? Yang nomor 3-nya tadi? Apa tadi? Yang nomor 3? Melawan penjajah. Melawan penjajah yang datang ke Indonesia. Benar? Benar. Kalau benar, kasih tepuk WOW juga untuk kelompok 2. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Jelsa, Elna, Loren, Mimi, Rafa, dan saya sendiri. Yang pertama akan dibacakan oleh teman kita, Loren. 1. Bangsa asing mana yang belajar? Mana saja yang terlibat di Indonesia? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Yang kedua akan dibacakan datang ke Indonesia untuk menguasai bangsa yang ada di Indonesia atau Nusantara dan melakukan yang ketiga yang dibacakan oleh teman kita apa yang dilakukan oleh Kalau keberatan tanyakan ya. Akan di sini kayak asing Eropa untuk pergi dari wilayah mereka. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kalau ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Puas tadi dengan jawaban kelompok 3? Puas. Ada yang keberatan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi ya menyebarkan misi 3G. Apa saja 3G? Gold, glory, dan gospel. Ya benar ya. Sekarang kita kasih tepuk WOW juga untuk kelompok 3. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow keren. Wow wow keren. Wow keren. Wow wow keren. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Sudah mampu menjawab 3 pertanyaan kelompoknya. Bahwa misi latar belakang yang memotivasi bangsa
emas, perak, ya, rempah-rempah. Itu adalah kekayaan yang ingin diambil, dirampas, ya. Yang kedua, glory apa? Kejayaan mereka ingin menguasai Rempah-rempah dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Terus gospel tadi agama Kristen. Nah, apa saja bangsa-bangsa Eropa yang menyebar yang nomor satu dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya. Bagaimana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat mereka dijajah? Mereka melawan, mengusir penjajah dari tanah air. Nah, anak-anak, sekarang ibu ada soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini tidak dikerjakan secara berkelompok lagi, tapi dikerjakan secara individu. Tidak boleh mencontek, ya. Kerjakan baik-baik. Ini dimasukkan ke daftar nilai nanti nilainya. Kalau kalian memperhatikan, pasti tahu jawabannya. Buat nama, ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tulis namanya di atas. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jaga sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis nama di atasnya, ya. Tulis nama. Tulis nama di atas. Tulis namanya di atas, ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
Buka buku paketnya. Tanggung jawabnya. Coret ya. Kalau mau ganti jawabannya dicoret. Ini ya, Bu. Nah. Ya, yang menjajah tadi Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Portugis yang pemimpinnya ini ya, ada Bartolomé Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso Sudah kita kumpulkan ya. Yang sudah kita kumpulkan. Waktunya sebentar lagi selesai. Ibu hitung mundur dari 5 ke 1 selesai. Ya, sudah?
Sudah semua ya. Kumpulkan per kelompok. Ambilkan setiap kelompok salah satu kumpulkan ke depan. Kumpulkan. Sudah setiap kelompok. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai semua. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 lagi. Ayo. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara. Nusantara itu apa? Sebutan untuk bangsa apa? Bangsa Indonesia. Nah, bangsa-bangsa asing, kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkannya? Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia tadi bangsa apa saja? Inggris ya. Terus apa yang melatar belakangi keempat bangsa tersebut datang ke Indonesia? Mencari tempat. Terus misi 3G-nya. 3G apa saja 3G? Gospel ya, benar sekali. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian halaman 34 ya. Itu nanti kerjakan di rumah halaman 34. Itu paketnya halaman 34 nanti kerjakan di rumah. Anak-anak, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaannya belajar IPAS pada hari ini? Senang semua? Kalau semuanya senang belajar IPAS hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat semua ya bekerja. Karena pelajaran IPAS-nya waktunya sudah habis. Sekarang ibu minta ketua kelasnya Rafa, kita bersiap untuk pulang. Rafa siapkan temannya untuk